kita berdoa dulu ya anak-anak. Gerak, berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah makan belum pagi? Sudah. Mandi belum? Sudah. Siap belum? Sudah. Baik. Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, baik, bahagia. Bahagia. Yang nggak masuk siapa? Ada? Sakit? Sakit. Oh gitu. Untuk yang sakit kita doakan supaya tetap mendapat kesembuhan, dan untuk yang ada izin semoga dilancarkan urusannya. Amin. Hari ini kita mau melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sama Bunda tadi. Kenalan dulu istilah karakter organik. Ini itu adalah istilah-istilah yang mungkin akan anak-anak temukan ketika sedang membaca karya sastra, ya, karakter organik. Nah hari ini teks yang kita pelajari adalah teks hikayat dan cerpen. Baik, Bapak punya dua gambar, terlihat? Ini yang satu gambar apa sih? Kalau menurut ini, dia kayak punya kekuatan gaib gitu ya, goib gitu ya, teman-teman. Nah satunya? Ini Bapak Ya, lagi apa ini? Membaca. Kegiatannya manusiawi ya. Iya. Nah, kalau teman-teman Bapak tanya, mana sih yang hikayat, mana yang cerpen? Coba, kalau yang hikayat menurut teman-teman berdasarkan gambar ini yang mana? Ini, berarti yang ini? Cerpen. Baik. Nah sekarang coba berdasarkan gambar di depan ini, apa perbedaan hikayat dan cerpen? Siapa yang bisa? Silakan. Perbedaan cerpen sama hikayat itu, kalau hikayat biasanya bercerita tentang kerajaan dan keajaiban, sedangkan cerpen itu biasanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari, Pak. Betul, benar sekali. Ini ada bintang wajah saya. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Di sini kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu karakterisasi. Sebelumnya Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pertama adalah anak-anak nanti mampu mengidentifikasi karakterisasi, plot, dan nilai pada sebuah cerita, serta anak-anak nanti diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi secara lisan dan tulisan. Paham? Baik, nah mulai karakterisasi. Karakterisasi itu apa sih Pak Agil? Karakterisasi itu cara pengarang menggambarkan tokoh. Dimana kita bisa tahu tokoh ini jahat, tokoh ini baik, itu dari dialog, tindakan, pikiran, penjelasan langsung dari pengarang. Contoh, ada yang tahu cerita bawang merah, bawang putih? Bawang merah tuh kayak gimana sikapnya? Jahat. Kalau bawang putih? Baik. Gak bisa bilang tidak gitu ya kalau menurut. Nah itu kan tahunya dari mana? Dari nonton. Dari dialog, bawang merah marah-marah gitu ya. Tahu ini cerita sikapnya pemarah. Terus kalau bawang putih dimarahin diam aja, nurut aja gitu. Ya tahu ya bawang putih itu baik. Padahal baik ya seperti itu. Oh lanjut. Ada yang mau menceritakan, ada yang pernah membaca suatu karya hikayat? Saya Pak pernah membaca hikayat Si Miskin. Ceritanya itu si miskin itu hidup dalam penuh penderitaan dan sering merasa tidak adil di masyarakat. Hikayat Si Miskin. Baik. Kita bagus Mbak Isma. Terima kasih sudah menjawab. Baik, lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu plot atau alur. Nah, alur itu apa sih Pak Agif? Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Kalau teman-teman membaca sebuah cerita, itu biasanya yang pertama itu
pengenalan tokoh. Selanjutnya tiba-tiba muncul konflik atau masalah, ya atau tidak? Iya. Ya. Terus konfliknya nanti mau memuncak, makin memanas. Betul atau betul? Betul. Lalu akhirnya ada yang namanya penyelesaian. Tapi terkadang cerita atau plot di dalam cerita itu nggak mesti seperti ini. Ada yang dari konflik dulu, terus baru pengenalan, atau dicampur istilahnya. Maka dari itu untuk alur atau plot itu ada 3 jenis: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Paham? Nah, itu ada yang mau berbagi apakah ada yang pernah membaca suatu cerita pendek? Boleh. Saya pernah membaca cerita pendek yang judulnya Sepotong Roti untuk Ibu. Nah, itu ceritanya tentang Rani memberikan kejutan ulang tahun berupa roti sederhana untuk ibunya karena keterbatasan ekonomi. Meskipun tidak mewah, sang ibu sangat bahagia dan menganggap pemberian tersebut jauh lebih berharga daripada roti mahal. Sepotong roti untuk ibu, karena banyak cerita saya kasih bintang. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga sekaligus materi yang terakhir. Nilai di sini adalah pesan moral atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nilai dalam cerita itu ada 4: nilai moral, nilai religius, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah paham? Sudah. Paham? Kalau paham, kita akan berkunjung ke museum nilai kehidupan. Tapi sebelum itu, kita sedikit dulu yuk. Berdiri dulu, kita ice breaking. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti yang sangat seru ini. Kalian, ini Bapak jelaskan dulu. Nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Berisi, ada yang 3, ada yang Mbak Febri ikut depan aja, bisa? Oh ya. Ada yang 4, ada yang 3, yang 3 1 ya. Di sini Bapak akan menjelaskan dulu caranya. Nah, jadi nama ini sebenarnya kalian mau mengerjakan tugas, tapi nanti kalian akan melakukan gallery work atau bermain peran, ya role playing. Itu nanti ceritanya nanti kalian dalam satu kelompok itu dibagi menjadi 2 peran, yaitu peran pengunjung museum dan peran penjaga pos. Saya bagi dulu. Kelompok 1. Sudah dapat AKBD-nya? Sudah. Nah, ini. Oke, perhatikan. Jadi sekarang kalian sudah memegang 2 LKPD, yang satu warna merah, yang satu warna biru. Yang warna merah itu LKPD untuk peran penjaga pos. Tugas dari penjaga pos adalah menyapa pengunjung dan menjelaskan karya sastra yang ada di LKPD tersebut. Itu kan ada kode QR. Nanti itu bisa di-scan oleh pengunjung dan bisa keluar naskah ceritanya, begitu. Lalu sudah paham? Sudah. Nanti yang kalian jelaskan itu adalah
yang ada di situ ada identitas kalian dan lain sebagainya itu bisa dijelaskan oleh pengunjung. Selanjutnya kita berlanjut ke LKPD yang warna biru. LKPD warna biru itu untuk pengunjung museum. Tugas pengunjung museum adalah pergi ke mengunjungi setiap pos dan mencatat atau mengisi tabel yang ada di LKPD tersebut. Paham? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sudah ditentukan siapa yang berperan sebagai penjaga dan pengunjung? Sudah? Jadi ini kan empat semua isinya, 2 pengunjung, 2 penjaga ya. Nanti pengunjung bisa berdiri dan mengunjungi pos yang lain. Itu paham? Nah, durasi kalian mengunjungi pos itu adalah 15 menit alias 15 detik. Mohon diperhatikan. Nanti setelah 15 detik, Bapak akan tepuk dan kalian harus pindah. Jadi nanti kalian ketika datang ke pos langsung dicatat, langsung bertanya sama penjaganya. Begitu. Mungkin untuk yang LKPD merah bisa ditempelkan dengan rapi supaya nanti ketika ada pengunjung yang datang bisa langsung di-scan dan dicatat. Kita harus bikin dia aja biar gampang. Siapa yang pengunjung? Berdiri. Ingat ya, untuk menjaga pos nanti tugasnya adalah menyapa dan menjelaskan. Jadi harus ada interaksi antara penjaga dan pengunjung. Pengunjung udah ready? Kita mulai 1, 2, 3, let's go. Semuanya mencatat karena dia nggak maju. Ini bisa di-share aja, bisa ada kejutan menarik. Isinya nggak usah diisi sama, singkat aja. Ini yang diberikan langsung oleh penulisnya ya Kak ya. Nah di sini ada aksesoris kutip seperti ini karena memang untuk menarik pengunjung ya Kak ya. Ada seperti itu. Nah ini bisa dibaca terlebih dahulu juga. Makasih Kak. Kebetulan ini merupakan cerpen dari Kak Selma ya Kak ya. Mungkin kakak belum kenal, bisa di-scan, bisa dicari tahu, bisa dicari tahu videonya. Nah ini bernama Langsung. Nah di sini ada alurnya, ada nilai moralnya ya kan. Dan cerpen. Oh ya. Sudah dari semua? Sudah Kak. Sudah Kak. Nanti yang satunya berarti diisi punya kelompoknya sendiri. Baik Pak. Baik, sudah diisi ya LKPD birunya. Gimana tadi kunjungan ke museumnya? Seru, asik. Jangan lupa saya ya nanti tiketnya. Baik, kalau begitu sekarang Bapak meminta salah satu perwakilan kelompok atau apa yang tadi berperan sebagai penjaga untuk mempresentasikan hasil identifikasi.
Yuk, silakan. Siapa yang tulis yang paling? Oh, ini. Oke, kelompoknya Mbak Devina, Mbak Aninda, Mbak Juliana, Mbak Indah bisa presentasi masuk. Gak boleh ambil. Boleh. Saya Pak, mereka berbuat saya. Gak boleh. Saya buka dengan salam dulu. Tak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil analisis kami. Nah, yang pertama ada Hikayat Bayan Budiman. Karyanya Hikayat, tokoh dan karakterisasinya ada Bayan, karakternya itu bijaksana dan cerdas. Plotnya maju, nilai yang mendapat dari hikayat tersebut adalah nilai pendidikan. Lalu yang kedua itu robohnya surau kami. Jenisnya itu jenis cerpen, ada tokohnya kakek dan karakteristiknya sederhana dan mudah merasa bersalah. Lalu plotnya atau alur itu campuran dan nilainya religius. Nomor 3 itu judul karyanya Hikayat Indra Bangsawan. Jenis karyanya yaitu hikayat. Tokohnya ada Indra Bangsawan dan karakterisasinya itu berani, cerdas, dan pantang menyerah. Plot atau alurnya maju dan nilai yang dapat diambil adalah nilai pendidikan. Nah, dan yang terakhir yaitu Sepotong Senja Untuk Pacarku. Jenis karyanya cerpen, tokoh dan karakterisasinya aku, romantis dan gigih. Plotnya itu maju dan nilai yang bisa diambil itu nilai moral. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ditutup, Bapak mau mengoreksi sedikit untuk cara menyampaikannya bisa lebih percaya diri dan lebih semangat lagi. Bisa ya? Bisa. Baik, bagus. Silakan bisa tutup. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ring. Wow, ada bel istirahat. Ini saatnya. Ini sudah selesai materi dari Bapak. Yang terakhir Bapak mau bertanya nih, kan sudah belajar tadi tentang karakterisasi plot dan nilai. Kira-kira ada tidak yang bisa memberikan pendapatnya berupa apa sih manfaat dari mempelajari materi ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Setelah mempelajari nilai dan hikayat dalam cerpen, ini kami mempelajari nilai dalam hikayat dan cerpen membantu kami memahami kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan bijak. Kami bisa memetik pelajaran moral, belajar berempati dan meneladani nilai sosial atau budaya tanpa harus menggurui. Seperti itu. Baik, terima kasih. Hidup tangan berikan. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah usai. Kayak lagu aja tuh. Telah selesai. Dan Bapak doakan semoga anak-anak nanti bisa menjadi manusia yang sukses, bahagia dan sehat selalu. Jadi anak-anak jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha. Sekian pembelajaran Bapak akhiri. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya kalau ada. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.